Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 24 Agustus, judul renungan kita Mematahkan Kuk. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 6-8. Bukan, berpuasa yang kukehendaki, supaya engkau membuka belenggu-belenggu, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Penafsiran yang paling umum dari ayat ini tentu saja adalah bahwa manusia seutuhnya adalah keluarga Anda. Kita telah berbicara dalam perintah terakhir tentang menjaga dan menghormati keluarga kita. Namun ayat ini membahas lebih dalam lagi. Dikatakan bahwa mungkin ada ikatan-ikatan kejahatan di dalam keluarga kita. Mungkin ada kuk yang bukan buatan Kristus. Dikatakan juga bahwa kita bersembunyi dari satu sama lain. Jika kita bersembunyi dari diri kita sendiri, sudah pasti kita bersembunyi dari mereka yang terkadang dapat melihat kita dengan sangat jelas. Mungkin ada hal yang nyaman ketika di tengah-tengah pertengkaran, sebuah kebenaran rumah tangga keluar dari mulut saudara kandung, atau ketika pasangan menunjukkan sesuatu yang Anda tahu itu benar, tetapi tidak ingin Anda pikirkan. Juga benar bahwa kita sering bersembunyi dari kebutuhan satu sama lain. Anak tukang sepatu bertelanjang kaki, kata pepatah lama, dan anak pendeta secara stereotip diabaikan. Kita juga bersembunyi dengan cara yang lebih berbahaya, seperti halnya berbahasa basi di meja makan. Jika kita bertemu di meja makan, bertahan hidup dengan pembaruan status Facebook dan Twitter. Bagaimana harimu? Baik-baik saja kamu? Baik. Anak-anak, jika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dan mencari kehidupan dan terangnya, kita memperhatikan kuk dan belenggu di dalam keluarga kita sendiri, dan itu tidak berarti menunjukkan kejahatan satu sama lain. Kami akan menawarkan bantuan untuk membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah tangga yang membebani. Kita akan melakukan lebih dari sekedar daftar tugas. Kami akan melihat ketika seseorang terlihat tertekan atau tertekan, dan kami akan melakukan sesuatu. Kami akan mengajukan pertanyaan, dan kami akan mendengarkan. Kami akan lebih mendengarkan apa yang tidak dikatakan daripada yang dikatakan. Jika kami menemukan bahwa seseorang membutuhkan lebih banyak bantuan daripada yang dapat kami berikan, kami akan mendorong dan mendukung mereka saat mereka mencari bantuan tersebut. Dan cahaya akan terbit seperti fajar. Pemulihan keluarga akan segera muncul. Amin. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Saudara Immanuel yang datang untuk bergabung dengan keluarga manusia selamanya, Engkau tidak menyembunyikan dirimu dan tidak menyembunyikan dirimu. Engkau mengambil kuk kami dan membuat kuk yang baru dan lebih ringan bagi kami. Engkau telah melalui dan masih melalui bersama kami tempat tergelap dan terdalam dalam penderitaan manusia. Tunjukkanlah kepada saya bagaimana keluarga saya terikat, dan tunjukkan
Katakanlah kepada saya apa yang harus saya lakukan. Tetapi Engkaulah satu-satunya pribadi yang benar-benar dapat mematahkan kuk dan membebaskan kami. Amin.